Silakan, Pastor Dodi. Thank you, Pak Sam. Shalom semua. Mari sama-sama kita pergi ke Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 adalah ayat yang penting sebab di sana kita menemukan permulaan panggilan Abraham, panggilan Tuhan terhadap Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai situ saja. Kita menemukan bahwa ada sesuatu yang menarik. Bahwa setiap kali Tuhan memberi perintah, Kejadian 12 ayat 1, maka kita akan menemukan Tuhan selalu mengikuti dengan janji. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kita akan menemukan pola ini selalu berulang. Saya menggunakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 sebagai landasan firman supaya kita memahami bahwa ini bukan kali pertama dan satu-satunya Tuhan menggunakan pola ini. Tetapi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pola-pola yang sama yang Tuhan lakukan. Maksud saya adalah pola ini adalah pola yang berulang. Setiap kali Tuhan memberi perintah, maka setelah dia memberi perintah, dia memberi janjinya. Setelah dia memberi perintah, dia selalu memberikan janjinya. Makanya yang lalu saya berkata kepada Anda, oleh sebab itu cara untuk menerima janji Allah itu sederhana. Lakukan perintahnya. Sebab setelah dia memberi perintah, baru kemudian dia selalu memberi janjinya. Jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan itu seringkali adalah firman yang bersyarat. Firman Tuhan itu umumnya, tidak selalu sebagian kecil saja. Tetapi secara keseluruhan, secara besar, firman Tuhan itu adalah firman yang bersyarat. Kalau kamu lakukan perintah Tuhan, barulah kemudian dia akan memberi janjinya. Nah, ini kesalahan dari banyak orang ketika mendengar nubuatan misalnya. Oh Pak, bukankah Tuhan bernubuat lewat hambanya untuk saya, bahwa saya akan begini. Saya setuju. Tetapi seringkali kita lupa bahwa nubuatan itu sama seperti firman Tuhan. Selalu bersyarat. Bukan berarti kita selalu, maka kamu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memakai engkau sesuatu yang besar. Engkau akan diberkati, engkau akan kaya. Yang kita ingat selalu adalah janjinya. Dan lupa bahwa pola yang diajarkan dalam Alkitab adalah selalu janji itu mengikuti perintah. Bukan perintah mengikuti janji, tapi janji itu mengikuti perintah. Dengan kata lain, kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan, maka Tuhan akan memberikan apa yang dia janjikan. Kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan, maka kita akan menerima apa yang dia janjikan. Meminta pada Tuhan, mana janji Tuhan, tanpa pernah lebih dahulu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Kita bilang, mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan apa yang dia perintahkan? Dan saya percaya itu juga menjadi kesalahan dari banyak kami hamba-hamba Tuhan. Sebab kita lebih tertarik memang pada janji, lebih daripada tertarik untuk memberitakan tentang perintah. Kenapa? Sebab jemaat kalau disodorkan janji, jadi semangat. Tapi jemaat kalau disodorkan perintah seringkali jadi melempem, gitu ya. Sebab lebih suka janji memang. Dan tanpa sadar kita jadi pendeta motivator dan bukan jadi pendeta pembawa kebenaran.
Nah, tapi yang saya mau bawa hari ini adalah saya belajar menemukan bahwa Tuhan itu bahasa Tuhan dalam berfirman dalam hidup seseorang itu adalah janji. Bahasa Tuhan dalam berfirman kepada seseorang itu adalah bahasa janji. Kita akan menemukan berkali-kali ke dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, berkali-kali dia berkata-kata akan. Aku akan, maka engkau akan, maka dia akan. Berkali-kali dia menggunakan kata akan. Kata akan menunjukkan pada sesuatu yang bersifat janji. Bahasa Tuhan, sekali lagi, adalah bahasa janji. Bahasa Tuhan adalah bahasa janji. Ketika Tuhan berfirman kepada seseorang, ketika Tuhan menyuruh seseorang melakukan sesuatu, maka format yang Tuhan berikan kepada orang itu selalu dalam format janji. Anda kalau misalnya dikirim satu file gambar atau satu file dokumen, Anda harus perhatikan formatnya baik-baik. Sebab ada format dokumen doc, D-O-C, .doc, D-O-C. Yang bisa membuka format ini adalah aplikasi yang punya format itu. Kalau Anda hanya punya format PDF, maka Anda tidak akan pernah bisa membuka file yang punya format DOC, doc. Kenapa? Sebab formatnya berbeda. Demikian pula Tuhan. Ketika Tuhan mendeliver, Tuhan mengirimkan sebuah firman, maka salah satu format yang Tuhan paling suka pakai, sekali lagi bukan satu-satunya, tetapi salah satu format yang paling Tuhan suka pakai adalah dia mengirim dalam format janji. Ketika dia berfirman kepada seseorang, dia memberi perintah, tetapi kemudian setelah itu dia memberi janji. Bahasa Tuhan, salah satu bahasa yang Tuhan paling suka pakai adalah bahasa janji. Ketika kita punya masalah, perhatikan baik-baik. Ketika kita punya masalah, maka Tuhan berfirman kepada kita dalam bentuk apa? Janji. Ketika kita punya tantangan untuk kita hadapi, maka Tuhan sering kali berfirman kepada kita dalam bentuk apa? Janji. Bertahanlah hai anakku, sebab kalau kamu bertahan sampai pada kesudahannya, maka aku akan, maka engkau akan. Format yang Tuhan paling suka pakai adalah format janji. Bahasa yang Tuhan paling suka pakai, salah satunya adalah bahasa janji. Ketika kita punya tantangan, kenapa Tuhan tidak langsung buka jalan bagi kita, tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita janji. Ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, kenapa Tuhan tidak langsung memberi apa yang kita minta, tetapi Tuhan kemudian memberikan itu dalam bentuk janji. Salah satu bahasa yang Tuhan paling suka pakai adalah bahasa janji. Berbeda dengan kita. Kita kalau butuh sesuatu, kita minta instan. Tuhan harus beri apa yang saya mau. Tuhan langsung memberikan apa yang saya minta. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan ketika mengetahui kebutuhan kita, maka dia tidak langsung memberi apa yang kita butuhkan. Tetapi dia memberikan dalam bentuk janji. Percayalah, maka aku akan. Dia selalu membawa itu pada konteks janji. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Tuhan demikian? Kenapa Tuhan suka menggunakan kalimat janji? Kenapa Tuhan suka menggunakan bahasa janji? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa saya, tetapi Tuhan justru memberi janji kepada saya? Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan apa yang saya minta? Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan apa yang saya butuhkan? Tetapi Tuhan kemudian nomor satu memberikan kepada saya janji. Nah, mari coba Anda lihat Roma pasal 4. Saya berharap bahwa lewat Roma pasal 4 Anda bisa menemukan mengapa salah satu bahasa yang Tuhan paling suka pakai adalah bahasa janji. Dalam Roma pasal 4 ayat 20, Roma pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 20, tetapi terhadap
janji Allah. Sekali lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berjanji. Dan percayalah, Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berjanji. Dan ini yang Paulus katakan, tetapi terhadap janji Allah. Kenapa Tuhan memberi janji? Ini dalam pemikiran Paulus. Kenapa Tuhan bergerak dalam janji? Kenapa Tuhan berfirman dalam format janji? Dia berkata, tetapi terhadap janji Allah, Dia, Abraham dalam hal ini, Anda dan saya, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ini ada 3 hal menurut saya mengapa Tuhan suka memberi janji. Nomor 1, malah Dia diperkuatkan dalam iman. Nomor 1, supaya dia dikuatkan dalam iman. Nomor 2, kenapa Tuhan suka berjanji? Nomor 2, dan Ia memuliakan Allah. Nomor 3, kenapa Tuhan suka berjanji, ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Menurut Paulus ada 3 hal mengapa Tuhan suka dengan janji. Nomor 1, sebab lewat janji ketika Tuhan tidak langsung memberikan apa yang kita butuhkan, ketika Tuhan tidak langsung menyelesaikan persoalan kita, tetapi Dia lebih dulu memberi janji, promise-Nya kepada kita. Nomor 1, supaya iman kita dikuatkan. Nomor 2, supaya kalau itu terjadi, kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Nomor 3, supaya kita semakin diyakinkan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Sekali lagi, ada 3 hal menurut Paulus. Nomor 1, kenapa Tuhan suka dengan bahasa janji? Kenapa the language of God is the language of promise? Kenapa bahasa Tuhan adalah bahasa janji? Nomor 1, sebab lewat janji itu kita dikuatkan imannya. Nomor 2, supaya ketika itu terjadi, Tuhanlah yang menerima segala kemuliaan. Nomor 3, kenapa Tuhan suka dengan janji? Supaya kita semakin diyakinkan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang berkuasa untuk menggenapi. 1, iman kita akan dikuatkan. Nomor 2, supaya tidak ada satu pun yang mencuri kemuliaan dari Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nomor 3, kita semakin yakin bahwa Allah berkuasa menggenapi segala sesuatu yang Dia janjikan. Nomor satu, perhatikan ayat 20. Nomor 1, mengapa Tuhan suka dengan janji? Dia berkata, tetapi terhadap janji Allah, Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi bukan berarti ketika iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, maka iman yang timbul dari pendengaran firman Allah adalah iman yang dewasa. Sekali lagi, betul, saya setuju 1000%, tidak ada tapi, titik. Iman itu timbul memang dari pendengaran. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah belum menjamin bahwa iman itu adalah iman yang dewasa. Iman timbul dari pendengaran, tetapi bukan berarti iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan adalah iman yang kuat. Dia baru muncul, sama seperti bayi yang baru lahir. Dia muncul karena pendengaran, tetapi dia masih rentan dengan berbagai serangan. Sama seperti yang lalu kita belajar tentang visi, dan saya berkata betul, iman timbul dari pendengaran, tetapi iman bekerja bukan karena pendengaran, iman bekerja karena melakukan apa yang Tuhan berikan visi kepada kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Iman timbul dari pendengaran, tetapi iman tidak bekerja dengan pendengaran, iman bekerja dengan visi, iman bekerja dengan tindakan kita untuk menggenapi setiap visi yang Tuhan berikan pada Anda dan saya.
Sama. Kali ini saya mau berkata, betul iman timbul dari pendengaran. Tetapi iman yang timbul dari pendengaran bukanlah iman yang kuat. Belum tentu menjadi iman yang kuat. Seringkali iman yang timbul dari pendengaran, iman yang rentan untuk hancur. Iman yang rentan untuk diserang kiri dan kanan. Iman yang rentan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan janji, Dia mau kita belajar untuk beriman kepada janji itu. Kita belajar untuk terus-menerus percaya bukan kepada keadaan apa yang kita lihat, tetapi kita belajar untuk percaya pada firman yang kita dengar. Hal yang sama Anda bisa lihat pada ayat 18, Roma 4:18. Ini yang dia katakan, Roma 4:18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Abraham percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Menurut yang telah difirmankannya. Jadi Abraham menjadi percaya. Lihat, Abraham menjadi percaya karena apa yang dia dengar menurut apa yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi Abraham percaya, Abraham beriman karena firman yang dia dengar. Iman timbul dari apa tadi? Pendengaran. Tapi lihat ayat 19. Ayat 19. Imannya tidak kemudian menjadi lemah. Mengapa? Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Kemudian ayat 19 dia berkata, betul, Abraham menjadi percaya karena apa yang difirmankan. Tetapi yang paling luar biasa dari Abraham bukan karena dia menjadi percaya. Yang luar biasa dari Abraham adalah sekalipun dia melihat keadaan tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, imannya tidak menjadi lemah. Itu yang kuat dari Abraham, itu yang hebat dari Abraham. Mengapa? Mengapa saya katakan yang hebat dari Abraham? Bukan karena Abraham percaya pada Tuhan, pada apa yang difirmankan. Yang hebat dari Abraham adalah sekalipun dia percaya, tetapi di tengah-tengah keadaan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan, yang bertentangan dengan apa yang dia percayai, imannya tidak menjadi lemah. Artinya, ketika Anda menjadi percaya, jangan berharap kita ada pada jalan tol, di mana semuanya menjadi mulus tanpa hambatan. Saya berkata tadi bahwa Tuhan ketika Dia memberi janji, janji itu selalu didahului dengan perintah. Mengapa didahului dengan perintah? Ya sederhana, sebab untuk melihat janji itu menjadi kenyataan, Anda tidak bisa hanya dengan berpangku tangan saja. Oh, Tuhan sudah janji kok bahwa saya akan kaya. Tuhan sudah janji kok saya diberkati. Tuhan sudah janji kok bahwa saya akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan luar biasa. Saya nggak perlu buat apa-apa. Saya hanya perlu menerima apa yang dijanjikan. Salah. Sebab janji firman itu tidak serta-merta menjadi kenyataan tanpa sebuah tantangan, tanpa sebuah halangan. Selalu akan ada perlawanan terhadap iman kita, terhadap janji firman Tuhan itu sendiri. Ini yang saya percaya, saya suka kalimat ini. Tuhan selalu memberi benih, tetapi Dia meminta buah. Coba Anda renungkan baik-baik. Tuhan memberikan kepada kita benih, tetapi yang Dia minta kita berikan kepada Dia buah. Dia minta benih, tetapi Dia minta kembali buah. Dia beri Anda benih, tetapi Dia minta buah. Dia beri Anda benih, Dia minta buah. Anda ingat tentang perumpamaan talenta? Ada yang hamba yang diberi 1 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, ada hamba yang diberi 5 talenta. Dan setelah sekian lama, sang tuan itu kembali, yang 5 talenta memberi 10 talenta. Dan sang tuan berkata, "Sabas, baik hambaku yang setia. Marilah masuk dalam sukacita Tuhan." Hamba yang diberi 2 talenta, kemudian memberi kembali berapa talenta? 4 talenta. Dan Tuhan berkata, "Bagus, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu." Tiba-tiba hamba yang punya 1 talenta, dia kembalikan berapa talenta? 1 talenta. Tiba-tiba tuannya marah. Saya tanya, apa yang salah dengan memberikan 1 talenta?
Apa yang salah dari hamba yang memberi 1 talenta? Saya pinjam pada Anda 1 juta. Maaf, bukan pinjam. Saya titip pada Anda 1 juta. Sebab itu yang dia berikan. Dia titip 1 talenta. Saya titip pada Anda uang 1 juta. 1 tahun kemudian, saya minta kembali uang yang saya titipkan dari Anda. Anda kembalikan berapa juta? Saya titip Anda 1 juta. Tahun depan, saya minta uang yang saya titipkan. Anda kembalikan berapa juta? 1 juta. Sebab saya hanya menitip 1 juta, maka saya berhak untuk menerima 1 juta. Mengembalikan ulang apa yang saya titipkan pada Anda. Kalau ada yang jawab 2 juta, saya mau titip sekarang 10 juta, supaya tahun depan saya dapat 20 juta. Tuhan sama, dia titip 1 talenta. Dia titip 1 talenta. Tiba-tiba hamba yang punya 1 talenta mengembalikan 1 talenta. Kenapa Tuhannya marah? Sederhana, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika memberi benih, dia tidak mengharapkan benih, dia memberi benih, dia mengharapkan apa? Buah. Dia adalah Tuhan yang ketika memberi benih, dia tidak mengharapkan benih, dia mengharapkan buah. 1 talenta, kalau dia titip 1 talenta, maka harus kembali 2 talenta. Kalau 2 talenta dia beri, sebab 2 talenta, 1 talenta itu adalah benih. Buat sang Tuhan itu bukan barang yang mati. Itu adalah barang yang hidup. Barang yang mati tidak akan bertumbuh, tetapi barang yang hidup harus selalu bertumbuh. Makanya ketika Tuhan tidak pernah memberi apa yang Anda minta, dia memberi iman untuk meraih apa yang Anda minta. Sebab iman itu adalah benih, apa yang Anda minta adalah buah. Tetapi ketika dia memberi Anda benih, iman, dia percaya iman yang dia taruh dalam hidup Anda sanggup untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Dia selalu bekerja lewat benih. Kita berpikir bahwa Tuhan kasih benih, Tuhan minta kembali benih. No, dia kasih benih, dia minta kembali buah. Sebab dia mau apa yang dia berikan itu bertumbuh, sebab benih harus selalu bertumbuh. Ketika Anda punya tantangan, maka yang Tuhan beri pada Anda adalah benih untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang Anda hadapi. Ketika Tuhan memberi kepada kita karunia, karunia adalah benih. Oleh sebab itu karunia tidak boleh tetap sama, karunia harus berkembang. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan bekerja lewat benih, tetapi dia mengharapkan buah. Iman adalah benih, karunia adalah benih, kasih Tuhan adalah benih. Dan dia mau lewat benih yang dia berikan kepada kita, itu harus bertumbuh menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah. Sama, iman itu mulanya adalah iman yang rentan. Iman yang mudah untuk diserang. Itu sebabnya kalau dia hanya memberi langsung apa yang kita minta, maka kita tidak akan pernah belajar mengembangkan iman kita. Makanya ayat 20 Paulus berkata, lewat janji Allah itu, kita belajar bagaimana memperkuat iman yang rentan itu. Iman yang masih bayi itu, iman yang masih kecil itu. Dari situ kita belajar untuk menumbuhkan iman kita. Itu sebabnya dia tidak langsung memberi apa yang Anda minta, dia tidak langsung memberi apa yang Anda butuhkan, dia tidak langsung memberikan semua yang dia ingin berikan pada Anda, tetapi dia bekerja lewat janji, sebab janji membuat iman kita kuat. Ketika tantangan mulai muncul, pertanyaannya adalah apakah iman kita akan menjadi lemah? Ataukah kita akan menjaga iman kita sedemikian rupa, bahkan kita akan nurture, kita akan mengembangkan, kita akan memberi segala semua nutrisi yang dibutuhkan oleh iman kita, supaya iman kita bertumbuh. Nomor 1, kenapa Tuhan suka dengan janji? Sebab lewat janji iman kita menjadi kuat. Nomor 2, kenapa Tuhan suka dengan janji? Paulus kemudian berkata, sebab kalau dia memberikan langsung apa yang kita inginkan, tanpa pernah membuat kita sadar bahwa apa yang engkau butuhkan itu semuanya hanyalah
karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kebisaanmu. Satu titik dia harus membuat Abraham sadar. Selama Abraham masih merasa menjadi pria sejati, masih merasa kuat, dia akan, Sarah sudah mati, rahimnya sudah nggak bisa melahirkan anak. Sarah nggak bisa, Hagar bisa. Abraham berusaha untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dengan kekuatannya. Itu sebabnya Tuhan tunggu, bukan hanya Sarah tidak mampu melahirkan anak, tetapi Tuhan tunggu sampai Abraham sekalipun sudah tidak sanggup untuk melahirkan anak. Bahkan Alkitab berkata bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah sangat lemah, kekuatan kepriaannya, kekuatan kelaki-lakiannya, organ reproduksinya sudah tidak punya kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Dia tunggu itu semua. Dia harus tunggu sampai satu titik ketika itu terjadi dan mujizat itu terjadi. Kita akan tahu bukan karena saya, tetapi sesungguhnya semua karena Tuhan. Itu sebabnya yang kedua Paulus berkata, semua kemuliaan harus diberikan kepada Allah. Kenapa Tuhan berkata memberi dalam janji? Sebab dia tunggu. Dia tunggu kapan? Sampai kita menyadari bahwa saya tidak mampu memberikan apa yang saya inginkan. Saya tidak mampu mendapatkan apa yang saya butuhkan. Sampai saya give up. Dia tunggu. Kenapa Allah suka dengan janji? Sebab memang dia tunggu. Sebab kalau selama kita berpikir, hanya tunggu 1-2 minggu, saya masih kuat, saya masih mampu. Bahkan kekuatan untuk menunggu masih ada. Ada satu titik bahkan ketika kita sudah tidak punya kekuatan untuk menunggu. Kita sudah give up. Kita tidak punya kekuatan untuk menunggu. Kita sudah melupakan semua janji Allah. Ingat tentang Zakaria dan Elisabet ketika malaikat Gabriel datang. Dan malaikat Gabriel menjadi begitu marah sama Zakaria ketika dia berkata, bukankah engkau pernah berdoa, engkau meminta anak kepada Allah, dan Allah hanya memberikan apa yang engkau minta. Kenapa sekarang engkau tidak percaya? Gabriel sampai bilang begitu. Zakaria, bukankah dulu engkau pernah berdoa minta anak? Dan sekarang Tuhan memberi apa yang engkau doakan. Kenapa engkau menjadi tidak percaya? Jawaban terhadap pertanyaan itu sederhana. Sebab bagi Zakaria sudah terlalu lama dia minta. Dan terlalu lama dia menunggu. Dan terlalu lama dia temukan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan apa yang dia minta. Sehingga Zakaria akhirnya tidak lagi mengharapkan itu. Zakaria tidak punya kekuatan untuk menunggu. Dan itu dengan Tuhan. Tuhan suka. Anda ingat dengan Yusuf? Ketika Yusuf berjumpa dengan kakak-kakaknya. Dan ketika kakak-kakaknya sujud menyembah dia, coba Anda baca baik-baik. Alkitab berkata, maka teringatlah Yusuf akan mimpi yang pernah diberikan Tuhan dulu. Kata teringatlah Yusuf akan mimpinya dulu, berarti Yusuf sudah lupa. Lamanya perjalanan, lamanya kehidupan. Yusuf sudah, buat saya ini aneh. Orang kalau beri utang, itu selalu ingat utang yang dia beri. Yang suka lupa utang itu adalah orang yang terima utang. Betul ya? Orang yang ngasih utang nggak pernah lupa utang yang dia beri. Orang yang terima utang yang suka lupa utang yang dia terima. Tetapi kalau dalam soal janji berbeda. Orang yang memberi janji itu suka lupa dengan janji yang dia beri. Orang yang menerima janjilah yang tidak pernah lupa dengan janji yang dia terima. Semoga Anda tidak bingung. Yang aneh adalah yang memberi janji itu Tuhan. Orang yang memberi janji itu suka lupa dengan janji yang dia beri. Orang yang terima janji itu yang suka ingat janji yang dia terima. Tetapi anehnya dalam peristiwa Yusuf, Tuhan itu pemberi janji. Seharusnya dalam hal manusia, Tuhan itu gampang lupa. Yusuf si penerima janji. Seharusnya dalam ukuran manusia, Yusuflah yang tidak boleh lupa. Sebab suka terima janji. Orang yang terima janji itu jarang lupa dengan janji yang dia terima. Orang yang beri janji yang suka lupa. Tapi hari itu terbalik. Yusuf yang terima janji lupa
Tapi Tuhan yang memberi janji tidak pernah lupa. Tuhan tunggu satu titik ketika kita bahkan tidak punya kemampuan untuk menunggu. Supaya kalau itu jadi, tidak ada 1% pun dalam hidup kita berkata, itu karena saya. Tetapi kita berkata 100% itu karena Tuhan. Tuhan suka dengan janji. Sebab di situ dia akan memberikan satu hal pada kita. Bahwa kita belajar segala kemuliaan itu untuk Tuhan. Yang terakhir dia berkata, kenapa Tuhan suka janji? Sebab ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan. Garis bawahi kata penuh. Penuh. Jadi Tuhan nomor satu dia berkata, kenapa Tuhan suka berjanji? Supaya iman kita bisa dikuatkan. Nomor dua, kenapa Tuhan suka berjanji nomor dua? Sebab supaya kemuliaan itu memang sepenuhnya untuk Tuhan. Dan nomor tiga, kenapa Tuhan suka berjanji? Sebab lewat janji, dia mengisi penuh. Dia sementara mengisi. Dia sementara mengajar. Dalam janji, kita belajar sesuatu. Ketika kita belum menerima janji Allah, kita belajar untuk apa? Sabar. Ketika kita belum menerima janji Allah, kita belajar untuk apa? Percaya. Itu kata penuh di situ adalah diisi terus-menerus sampai tidak ada yang kosong. Itu kata penuh. Diisi terus-menerus sampai tidak ada ruang yang kosong. Itu yang Tuhan lakukan dengan kita ketika kita belajar menanti. Apa? Kita belajar untuk diisi. Kenapa orang menjadi lemah? Kenapa orang berhenti menunggu? Sederhana. Kenapa kita berhenti percaya? Kenapa kita berhenti untuk beriman? Sederhana. Sebab kita berkata stop dengan Tuhan. Stop, saya tidak mau belajar lagi. Saya tidak mau diisi lagi. Selama kita menanti janji Allah, ini belajar baik-baik. Belajar isi hati kita terus-menerus. Kalau hari ini Anda berhenti mengisi hidup Anda dengan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, maka iman Anda hari ini akan menjadi lemah. Menarik kan? Firman selalu digambarkan seperti air. Dan air itu mudah untuk menguap. Air ditaruh di tempat yang panas, maka air dengan mudah akan menguap. Berbeda dengan minyak. Minyak tidak mudah untuk menguap. Tetapi air mudah untuk menguap. Anda mandi dengan air. Anda mandi sehari berapa kali? 2 kali minimal. Anda mandi 2 kali. Pagi dan sore. Kenapa? Sebab tubuh yang bersih oleh air mudah dikotorkan kembali. Itu sebabnya Anda harus bersihkan kembali. Kalau firman Tuhan digambarkan seperti air, maka kita butuh air bukan hanya hari ini untuk sepanjang 1 tahun. Tetapi kalau hari ini kita butuh air, coba tebak, besok kita butuh air. Firman itu harus baru setiap hari. Oleh sebab itu, firman hari ini tidak bisa kita pakai untuk keadaan hari besok. Firman hari kemarin tidak bisa kita pakai untuk menghadapi tantangan hari ini. Firman hari kemarin untuk tantangan hari kemarin. Firman hari ini untuk tantangan hari ini. Firman untuk hari besok itu untuk tantangan hari besok. Makanya dia harus terus-menerus mengisi. Sampai kapan? Sampai full. Sampai full artinya apa? Sampai tidak ada lagi ruang yang kosong. Kosong untuk apa? Untuk ketidakpercayaan. Ruang yang kosong. Kosong untuk apa? Untuk keinginan diri sendiri. Ruang yang kosong untuk apa? Untuk pikiran dan kemauan kita sendiri. Tidak ada lagi ruang yang kosong. Mari isi penuh. Sampai tidak ada yang kosong. Kosong. Kekosongan imanlah yang menghadirkan kekhawatiran. Kekosongan
Kekosongan imanlah yang menghadirkan ketidakpercayaan. Kekosongan imanlah yang menghadirkan ketakutan. Kekosongan imanlah yang membuat kita kemudian bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Kekosongan iman. Itu sebabnya dia harus beri waktu untuk mengisi penuh, meyakinkan kita. Isi penuh, 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 sampai kita diyakinkan. Diyakinkan apa? Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya. Tuhan yang berjanji ada satu titik sampai satu titik. Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk suara setan. Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk pendapat manusia. Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk keadaan yang kita lihat. Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk kekhawatiran Anda dan saya. Tidak ada lagi ruang yang kosong untuk ketakutan kita. Semua dalam hidup kita diisi penuh oleh firman Allah. Dan kita menjadi yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi. Mari kita siapkan perjamuan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengisi kita penuh. Dialah firman Allah yang hidup. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda. Tetapi mari diyakinkan. Iman Anda akan mengalami tantangan. Ya, itu sebabnya iman Anda tidak boleh menjadi lemah. Tetapi Anda akan mengalami tantangan. Tapi izinkan Tuhan mengisi penuh, mengisi penuh, mengisi penuh, mengisi penuh. Kenapa? Apa yang harus penuh? Penuh bahwa tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Tidak lagi ketakutan. Ada satu titik orang melihat kita seperti orang yang bodoh. Seperti orang yang kok bisa dia berpikir sedemikian rupa. Tetapi seluruh pemikiran kita sudah digantikan oleh firman Allah dan hanya firman Allah. Sampai satu titik kita percaya Tuhan yang berjanji, dia pasti sanggup untuk menggenapi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Buat Tuhan bukan soal kita menerima apa yang kita butuhkan, menerima apa yang kita minta. Kalau itu benar sesuatu yang baik, mengapa Tuhan tidak akan memberi dengan senang hati? Dia pasti memberi. Persoalan bagi Tuhan menurut saya adalah how we get what we want. Bagaimana kita menerima apa yang kita inginkan. Bagaimana kita meraih apa yang kita inginkan. Penantian adalah sebuah proses. Proses nomor satu menguatkan iman kita. Tetapi nomor dua, menurut saya, apakah kita akan melangkah dengan kekuatan kita sendiri? Pastikah kita sabar menantikan Tuhan? Sampai pada satu titik ketika kita tidak punya lagi kemampuan bahkan untuk percaya, berharap, untuk menunggu. Dan satu saat dia tunggu sampai itu habis, semua kekuatan kita habis, semua kemampuan kita habis. Supaya kalau itu terjadi, tidak ada satupun dari kita berkata, itu karena saya. Tetapi semua kita akan berkata, give glory to God. Beri kemuliaan Tuhan. Semua hanya karena Tuhan. Dan sembari menunggu, kenapa ada orang berhenti di tengah jalan? Sebab dia stop untuk mensuplai, memberi makan, menutrisi imannya. Ingat tadi saya katakan, iman benar dimulai dari pendengaran. Tetapi iman yang muncul dari pendengaran seringkali adalah iman bayi yang butuh untuk disuplai, yang butuh untuk dikuatkan, yang butuh di nurture, yang butuh untuk dijaga, yang butuh untuk dipelihara. Sudahkah Anda isi hari ini? Ataukah Anda berhenti di tengah jalan? Hari ini mari kita datang pada Tuhan.
Angkat roti tangan kanan Anda. Sekali lagi terima janji Allah hari ini. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Percayalah, percayalah. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan Anda hari ini. Tubuh semakin lemah seperti Abraham. Keadaan semakin hancur. Semua yang Anda lihat seperti bertentangan dengan apa yang Anda percayai. Tapi saya berdoa seperti Abraham. Anda bukan hanya percaya, tetapi Anda bisa tetap percaya dan tidak menjadi lemah imanmu. Mari angkat sekali lagi. Datang pada Tuhan dengan iman yang semakin dikuatkan. Bapa kami dalam surga, biarlah persekutuan kami dengan roti dan anggur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, dan memecah-mecahkan, serta berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat anggur di tangan kanan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus kemudian mengambil anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah yang mulia, darah yang ajaib, darah yang menyelamatkan, darah yang menyembuhkan. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat dua tangan kita. Bapa dalam surga, hamba memberkati umat-Mu. Dan biarlah kami menerima semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, urapan kemenangan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai pelayanan kita, menyertai masa depan kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Menjadikan engkau terang di tengah-tengah kegelapan. Garam di tengah-tengah ketawaran. Kesaksian bagi mereka yang terhilang. Penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata. Kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan menjadikan engkau berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.